tahun 2013 itu saya dapat ujian yang cukup berat, tapi itu menjadi titik balik saya. Sebenarnya Allah itu mengingatkan saya lewat Viko, Ustaz. Jadi Viko itu dari kelas 1 dia sudah sholat subuh itu di masjid. Ketika itu sebenarnya ketika hamil Viko itu istri saya sebelumnya sempat keguguran 2 kali. Yang menjadi fokus saya dalam mendidik anak-anak itu adalah bagaimana dia punya adab yang baik, akhlak yang baik. Jadi waktu itu kami berikrar berdua, untuk Viko ini hidupnya kita siapkan untuk bisa semacam jadi ulama lah, Ustaz. Kalau saya kadang nunjuk lupa pakai tangan kiri gitu, tapi kalau nunjuk pakai tangan kanan gitu. Terus kalau minum duduk gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kutab Ibnu Abbas channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu di antara wali murid Kutab Ibnu Abbas, yaitu Bapak Kunto. Yang mana Bapak Kunto adalah salah satu orang tua dari murid Kutab Ibnu Abbas, Ananda Viko, yang sekarang berada di kelas 5 Halaqah Zubair. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengulik, kita akan mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari keluarga kecil Pak Kunto, yang mana Ananda Viko sebagai penghafal Quran, kita dengar-dengar dapat memberikan efek yang positif bagi keluarganya. Untuk selengkapnya, ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, summa amma ba'du. Pemirsa channel Kutab Ibnu Abbas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bersilaturahim, berbincang santai dengan narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Kunto. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan atau menyelami kehidupan dari sosok Bapak Kunto dan keluarga, yang mana kita nanti harapkan dari sharing cerita ini kita akan mendapatkan hikmah atau ibrah yang bisa kita jadikan teladan dalam hidup kita. Bapak Kunto, Masya Allah, itu di sana Ananda Viko, Pak, ya, yang di sana yang paling kecil. Betul, Ustaz. Jadi ini foto keluarga, kurang lebih Viko berusia 1 tahun 2 bulan, Ustaz. Masya Allah. Sebelum kita lebih jauh membicarakan tentang hal-hal yang lain, mungkin alangkah utamanya Bapak sedikit menceritakan latar belakang Bapak dan keluarga. Silahkan, Bapak. Baik, Ustaz, terima kasih. Sebenarnya ceritanya cukup panjang, cuman mungkin saya coba merangkumnya supaya tidak terlalu panjang, Ustaz. Jadi tahun 2013 itu saya dapat ujian yang cukup berat, tapi itu menjadi titik balik saya untuk mensyukurin apapun yang Allah berikan kepada saya. Jadi di tahun 2013 itu saya divonis sakit yang cukup berat. Jadi saya sakit gagal ginjal. Kemudian saya jalanin. Kemudian saya tetap bersyukur karena saya masih diberi kesempatan untuk masih bisa melanjutkan hidup saya meskipun dengan proses saya harus berobat cuci darah setiap minggu 2 kali, Ustaz. Nah, kebetulan waktu itu Viko baru berumur sekitar 2 tahun 7 bulanan lah, Ustaz.
Masya Allah. Nah, jadi kenapa saya bersyukur tadi, saya masih diberi kesempatan untuk masih bisa mendampingin, meskipun waktu itu saya dalam kondisi sakit. Kembali lagi, Allah masih sayang sama saya, Ustaz. Jadi tidak lama dari saya divonis gagal ginjal, ada orang yang datang dengan sendirinya mencoba menyumbangkan ginjalnya, Ustaz. Namanya transplantasi ya Pak? Ya, transplantasi ginjal. Jadi ginjal beliau diberikan satu kepada saya, Ustaz. Jadi saya bisa transplant ginjal dan alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Insya Allah, semoga Amin. masih diberi umur panjang lagi ya, Amin. Ustaz. Nah kemudian setelah transplant ginjal, jujur lumayan menguras tabungan yang kami punya, Ustaz. Bahkan dibilang sudah habis saya. Tapi kembali lagi, Allah itu maha baik dan maha sayang sama saya. Masya Allah. Jadi saya diberikan rezeki yang tidak terduga dan luar biasa, sehingga saya bisa pindah ke wilayah BSD, Ustaz. Masya Allah. Yang sebelumnya saya masih di Pamulang. Jadi saya pindah di BSD. Kebetulan lingkungan saya ini mendukung saya untuk lebih mensyukuri nikmat Allah tadi. Jadi saya harus belajar agama lebih baik, belajar ibadah yang lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya, karena mungkin sebelumnya saya lebih mengejar duniawi, Ustaz ya. Tapi alhamdulillah saya berada di lingkungan yang membantu saya untuk dekat sama Allah. Masya Allah. Titik baliknya di situ Pak. Di situ titik baliknya, Ustaz. Nah, jadi luar biasa, sama orang ketika saya sakit gagal ginjal sudah bilang sudah selesai kehidupan saya gitu. Tapi ternyata Allah berikan yang luar biasa. Justru saya dipindahkan dari Pamulang ke BSD sini, dan kemudian di dalam lingkungan yang menurut saya mendukung saya untuk lebih dekat sama Allah. Gitu. Itulah ya Pak ya. Kiranya kalau seperti semuanya pintu itu sudah tertutup dan seolah-olah semua akan berakhir, ternyata ada tambahan waktu yang diberikan. Dan itu tambahan waktunya terasa lebih berkah sepertinya. Seperti itu Pak ya. Untuk latar belakang Bapak sendiri dan keluarga tumbuh dan tumbuh di mana, dan apakah tadi sempat Bapak ceritakan Bapak semula di Pamulang? Apakah kecil Bapak dulu juga orang BSD sini, atau Bapak dari mana, Ibu dari mana? Terima kasih, Ustaz. Jadi saya itu sebenarnya lahir di Banyuwangi, dan kebetulan di sana juga istilahnya daerah Muslim yang lumayan taat juga di sana, Ustaz. Yeah. Nah, cuman saya hanya sampai kelas 4, kemudian saya pindah ikut nenek saya di Jogja. Ini berarti dari Banyuwangi yang timur Jawa ya, pindah ke tengah. Betul, Ustaz. Jadi saya sudah ke Jogja ikut nenek karena pengen belajar. Dan di sana kebetulan lingkungan kami ini tidak terlalu mendukung pendidikan religius saya, Ustaz. Gitu. Jadi di sana itu ya, kalau katanya orang Jawa itu abangan lah atau apa gitu, Ustaz. Abangan. Ya, jadi saya sempat masuk sekolah SMP negeri, kemudian SMA-nya itu SMA Kristen, kemudian kembali lagi kuliahnya di Universitas Islam Indonesia. Nah, cuman di sana saya juga tidak terlalu banyak dapat bekal agama, karena memang kembali lagi ke komunitas teman-teman saya yang masih heterogen, Ustaz. Jadi banyak teman saya yang non-muslim dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian kalau istri itu dari Wonogiri, orang tua istri itu beragama non-muslim, Ustaz. Masya Allah, jadi ibunya ini keluarganya besarnya non-muslim. Ya, non-muslim. Bapak, ibu mertua saya itu almarhum itu beragama Hindu. Sebelumnya Islam, tapi kemudian beragama Hindu. Nah, kemudian istri saya tapi diberi kebebasan untuk belajar agama Islam. Kebetulan sekolahnya di SD Muhammadiyah, Ustaz. Nah, kemudian
saya pindah ke Pamulang, Ustaz. Jadi saya merantau dari Jogja. Setelah lulus kuliah saya pindah ke Pamulang sampai tahun 2014 saya di Pamulang. Mungkin Bapak bisa ceritakan kepada kita Viko itu lahir kapan sih Pak? Terima kasih Ustaz. Jadi sebenarnya sebelum Viko lahir kami ada beberapa calon putra. Cuman kebetulan tidak sampai terlahir, jadi kami nggak bisa dapat tambahan. Oh, jadi Viko itu anak terakhir ya Pak ya? Terakhir Pak. Nah, jadi nomor 1 perempuan, nomor 2 perempuan, kemudian 10 tahun kami vakum tidak punya momongan. Tiba-tiba Allah berikan anugerah istri saya hamil kembali dalam usia yang sudah cukup tua, bahasanya untuk orang hamil yang saja. Jadi istri saya umur 41, saya umur 42. Umur tahun berapa itu Pak? Tahun 2000 Ustaz. 2000. Ya tahun 2010 Ustaz. 2010. Ya, Viko lahir tahun Desember 2010. Itu. Nah, jadi ketika itu sebenarnya ketika hamil Viko itu istri saya sebelumnya sempat keguguran 2 kali. Jadi kata dokter ada tokso. Jadi kami sempat khawatir, dan khawatiran ini alhamdulillah jadi membuat kami lebih dekat ke Allah, minta pertolongan sama Allah supaya amanah yang diberikan kepada kami nanti itu bisa lahir dengan selamat dan kondisi sehat. Jadi waktu itu kami berikrar berdua, untuk Viko ini hidupnya kita siapkan untuk bisa semacam jadi ulama lah Ustaz. Ya, amin. Yang bisa memberikan pencerahan kepada sesama dan sebagainya itu kan. Nah, jadi dari awal sudah kami tanamkan itu. Jadi ketika kami nyari sekolah dari mulai TK pun kami mencari yang Islam Ustaz. Meskipun kami sebagai orang tuanya masih belum terlalu banyak. Nah, kemudian ketika pindah di sini kita juga sekolahkan di TK Islam di Al-Hakim. Kebetulan posisi Kutab dekat rumah dan memang sesuai dengan cita-cita kami bahwa nanti Viko bisa menjadi penghafal Quran, kemudian bisa menjadi ulama yang bisa mengajarkan kepada sesamanya untuk dekat sama Allah gitu. Masya Allah. Jadi dari mulai TK sudah belajar di Kutab. Jadi waktu itu masih belajar taksinnya ya Ustaz ya. Yeah. Nah, kemudian akhirnya lulus TK kami sekolahkan di Kutab Ibnu Abbas. Ini Masya Allah sekali. Jadinya cita-cita yang Bapak bangun itu bukan serta-merta tiba-tiba, tetapi dari sebelum lahirnya anak pun sudah ada cita-cita yang Masya Allah sangat bagus sekali itu Pak. Semoga menjadi amal bagi Bapak dan Ibu dari niat yang baik itu, dan Masya Allah prosesnya semuanya seperti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Bapak memilih Kutab sebagai tempat belajarnya Ananda Viko? Ya, pertama gini Ustaz, memang sesuai cita-cita kami dari mulai Viko dalam kandungan ibunya. Jadi memang kami punya anak yang bisa menjadi penghafal Quran. Karena waktu itu kami juga masih belum terlalu bisa membaca Al-Quran, dan saya dengar ceramah dari ustadz-ustadz yang kami belajar bahwa kalau Anda punya putra yang habis Quran itu dia yang akan membantu Anda menarik ke surga gitu kan. Itu salah satunya Ustaz. Kedua juga ingin memperbaiki kami sebagai orang tuanya Ustaz, karena jujur sebenarnya Allah itu mengingatkan saya lewat Viko Ustaz. Jadi Viko itu dari kelas 1 dia sudah sholat subuh itu di masjid. Di masjid Yang kurang lebih jaraknya mungkin hampir 400 meter ya dari rumah ya, di Masjid Saifilas itu. Masya Allah. Sendirian Ustaz. Jadi ibunya yang bukakan pintu, kemudian setelah Viko masuk ke komplek Saifilas itu, ibunya baru masuk. Dan saya masih belum Ustaz itu. Jadi
kurang lebih mungkin kelas 2 lah saya mulai bersama-sama dengan Viko, mendampingi Viko untuk selama saya sehat, insya Allah saya usahakan bisa sholat jamaah di masjid, Ustaz. Masya Allah, itu berarti melihat Ananda Viko yang masih kecil dan rajin ke masjid membuat orang tuanya terenyuh, Pak ya. Terenyuh, Betul, bangga, dan malu, Ustaz. menarik dirinya. Malah lebih ke malunya, Pak Ya malu dan ya menjadikan saya harus memberi contoh, Ustaz, karena apa yang dilakukan oleh bapaknya menurut saya itu kan menjadi contoh sikapnya anak tersebut. Nah, jadi ya selama ini mungkin saya belum bisa memberikan contoh yang baik, maka saya perbaikin, Ustaz. Karena visi dan misi Kutab Ibnu Abbas yang sama dengan Bapak, dengan visi Bapak atau cita-cita Bapak yang ingin menjadikan Viko itu penghafal Quran, yang kelak insya Allah menjadi ulama. Seperti itu, Pak ya. Apa dampak yang Bapak rasakan setelah Viko belajar dan menghafalkan Al-Quran di Kutab Ibnu Abbas? Jadi pertama gini, Ustaz, yang menjadi fokus saya dalam mendidik anak-anak itu adalah bagaimana dia punya adab yang baik, akhlak yang baik, punya, kalau bahasanya punya sopan santun yang baik, gitu. Nah, karena saya pengalaman dari pendidikan kakaknya, Ustaz. Jadi meskipun kakaknya pun saya masukkan di sekolah Islam gitu, Ustaz. Nah, ada beberapa yang menurut saya masih kurang, Ustaz. Jadi terkait dengan sopan santun itu masih kurang menurut saya. Meskipun kalau dibandingkan dengan sekolah yang umum masih lebih baik, Ustaz. Jadi kemudian saya mendengarkan penjelasan karena kebetulan salah satu pengurus yayasan dan kemudian kepala sekolahnya juga tinggalnya, kita masih satu komplek ya. Iya. Saya mendengarkan penjelasan bahwa yang diutamakan adalah adabnya anak tersebut, akhlaknya anak tersebut yang harus bagus. Saya tertarik untuk menyekolahkan Viko ke Kutab tersebut, Ustaz. Jadi kalau saya lihat perkembangannya dibanding anak-anak yang sekolah di tempat umum, menurut saya berbeda. Alhamdulillah. Itu salah satu contoh yang paling sederhana, kalau kami di orang Jawa itu, Ustaz, meskipun di masjid, ketika melangkahin orang, baik itu masih sudah lebih tua ataupun masih muda, kita seolah merunduk itu, Ustaz. Ya. Nah, dalam bahasa Jawa amit gitu ya. Ya, amit. Nah, gitu. Nah, ini yang Viko lakukan, Ustaz, dan saya melihat di tempat lain, di musola tempat lain, ada anak kecil juga yang ikut sholat itu nggak seperti apa yang dilakukan oleh Viko maupun teman-teman Viko yang sekolah di Kutab Ibnu Abbas, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, jadi itu sisi positifnya kenapa ya Viko tetap di sini, meskipun dengan konsekuensi artinya nanti tidak punya ijazah SD gitu ya, mungkin ijazah persamaan atau apa. Ya. Buat saya itu hanya sekedar portofolio. Yang penting adalah akhlaknya baik, ilmunya ada, soal portofolio bisa sampai jalan, Ustaz. Ya, kalau boleh meminta nasihat ke Bapak untuk orang-orang atau Bapak Ibu yang sedang mencarikan sekolah buat anaknya, mungkin Bapak sedikit memberikan nasihat atau sedikit saran apa yang harus dititik beratkan dalam mencari sekolah itu sendiri. Terima kasih, Ustaz. Jadi yang utama sebenarnya ilmu itu ilmu umum ya, maksud saya, Ustaz, bisa sambil berjalan, Ustaz. Nanti. Nah, kenapa saya tertarik Viko untuk bisa sekolah di Kutab? Kembali lagi yang saya sampaikan bahwa kalau bahasa Indonesia atau bahasa kitanya, budi pekerti itu penting, Ustaz. Orang pintar, kalau budi pekertinya buruk, itu juga tidak baik, Ustaz. Dan nanti efeknya juga bisa ke banyak hal yang lebih negatif. Itu. Jadi kami melihat memang dari para ustadznya atau gurunya dalam memberikan contoh kepada
para muridnya ini saya merasakan bisa menjadi contoh buat muridnya sendiri, Ustaz. Artinya Amin. Cara bersikap terhadap orang tua murid dan sebagainya itu ini bisa menjadi teladan para santri-santrinya. Saya ada contoh, Ustaz. Kebetulan saya kakaknya Viko itu sekolah Islam juga, yang berbiaya cukup mahal juga. Nah, saya menjenguk kakaknya Viko itu, saya nggak ketemu anak saya. Ini boarding school, Pak ya? Boarding school. Saya nggak ketemu anak saya. Ada guru lewat, saya juga nggak ditanya mau cari siapa atau apa. Justru saya harus kasih salam dulu. Assalamualaikum, Bapak, Ibu, saya orang tuanya murid si A, ingin bertemu dengan anak saya dan sebagainya. Nah, baru menikah. Nah, kemudian muridnya, Ustaz, yang teman-teman anak saya itu, ketika saya tanya, adik, ada anaknya Om tidak? Tahu di mana? Oh, di atas Om, gitu. Artinya tidak berusaha memanggilkan gitu, membantu memanggilkan, cuman di atas Om gitu. Terkesannya acuh gitu loh. Iya. Nah, ini juga jadi pelajaran kenapa saya mencarikan sekolah buat Viko itu yang utama itu adalah pendidikan akhlaknya dulu, adabnya dulu itu. Nah, ini yang kami jaga, Ustaz. Jadi makanya bagi orang tua yang mencarikan sekolah buat anaknya, ya ini pengalaman kami, dan alhamdulillah saya tidak pernah dapat laporan problem Viko nakal di luar gitu. Nah, alhamdulillah. Artinya ya mungkin kenakalan kecil lah, artinya sampai ada laporan. Iya, itu alhamdulillah saya belum pernah sampai dia kelas 5 ini, Ustaz. Alhamdulillah. Tadi sebenarnya sudah Bapak singgung sedikit mengenai dampak Viko kepada keluarganya. Itu kan tadi Bapak cerita, dampaknya kepada Bapak, kepada Ibu sudah ada. Untuk yang lebih dari itu, misalnya kepada kakak-kakaknya, atau mungkin karena terpautnya jauh dan mungkin nggak di rumah, mungkin nggak ketemu, atau ada contoh-contoh lain yang bisa menggambarkan dampak Viko di rumah itu seperti apa, Pak? Silakan. Ya, makasih Ustaz. Jadi ya tadi terlupakan saya sampaikan. Ada beberapa hal kecil yang menurut saya itu juga sangat penting ya, Ustaz ya. Jadi mungkin karena apa yang telah diberikan ilmunya dari ustadznya di sekolah itu, bahwa setelah Islam itu kalau makan, minum, satu harus dalam posisi duduk. Karena sekarang banyak orang yang makan sambil berdiri dan sebagainya. Adabnya itu kalau makan duduk. Kemudian kalau minum pun juga duduk. Nah, ini juga di samping untuk kesopanan dan sebagainya, juga mungkin untuk kesehatan ternyata betul juga, Ustaz. Jadi kalau minum sambil berdiri ini kan mungkin ada efek kesehatan dan sebagainya. Itu satu yang kadang sering negur saya. Kemudian manggil saya babi, Ustaz. Jadi kalau saya kadang nunjuk lupa pakai tangan kiri gitu, babi kalau nunjuk pakai tangan kanan gitu. Terus kalau minum duduk gitu. Nah, kemudian kakaknya, Ustaz, usahakan pakai hijab. Kalau main pulangnya jangan terlalu malam. Nah, sekarang ini, Ustaz, kalau dulu saya masih waktu kakaknya masih SMA ya, masih tinggal bareng. Kalau kakaknya belum pulang, jam 7 belum pulang, saya yang selalu tanya, di mana, pulangnya jam berapa, sudah malam gitu. Nah, sekarang gantian, Ustaz. Yang tanya Viko, kalau kakaknya jam 8, kebetulan kakaknya sudah lulus kuliah ya, keluar rumah pulang di atas jam 8, selalu Viko yang tanya, sudah malam Kak, pulang gitu. Masya Allah. Nah, itu. Nah, saya juga kadang kalau saya pergi, karena saya kebetulan banyak keluar kota, Ustaz, terkait pekerjaan saya. Jadi saya selalu bilang sama Viko, Mas, kamu anak laki-laki Babe, jadi tolong titip jaga istri Babe, jaga anak-anak Babe, gitu. Nah, jadi kalau kemana-mana kamu kawal, gitu. Iya. Nah, dan itu dia lakukan, Ustaz, gitu. Masya Allah. Jadi
Sebenarnya kalau bicara sama fikih itu kayak apa ya bahasanya, matang sebelum waktunya Ustaz. Karena udah pikirnya seperti orang tua. Satu, kakaknya jalannya di atas 10 tahun. Nah, kebetulan kantor saya juga di rumah Ustaz. Jadi teman-teman bermainnya tuh lebih banyak orang-orang yang usianya 10 tahun di atasnya. Iya. Gitu. Jadi sehingga dia terlihat lebih tua dari usianya gitu. Iya. Ya, kira-kira cukup Pak. Itulah yang bisa kami tanyakan, dan terima kasih dengan jawaban Bapak. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan ibrah dengan apa yang Bapak ceritakan. Amin. Cukup itu dari kami. Saya sebagai host, Khairul Anas, salah satu guru dari Kutab Ibnu Abbas, mengucapkan terima kasih kepada semua pemirsa. Ingat Ibnu Abbas, ingat Al-Quran, bahasa Arab, dan sains. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.